Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Setiap nafasku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pengajaran Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya,
ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 8 dikatakan banyak orang mengikuti Yesus. Namun yang menarik tentang Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 yang kita baca, Yesus dan pekerjaannya adalah bahwa ia tidak puas jika orang banyak mengikutinya. Yesus tidak tertarik melakukan apapun untuk membuat sekelompok orang berjalan mengikutinya. Yang ia cari adalah pengikut yang sejati. Yesus akan selalu mengatakan dan melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah orang banyak itu. Dengan kata lain, Yesus tidak menginginkan pengikut yang hanya ikut-ikutan. Dia mencari pengikut yang sejati, murid yang sejati. Di bagian ini, kita melihat bahwa Yesus menentukan siapa yang benar-benar menjadi pengikutnya dan siapa yang hanya ikut-ikutan saja. Yang pertama, pengikut Kristus yang sejati akan tetap setia bertahan walaupun hidup tidak menyenangkan. Perhatikan di ayat 18 tadi. Yesus melihat orang banyak, tetapi ia memberi perintah agar ia dan murid-muridnya pergi ke seberang laut Galilea. Sebelum menyeberang, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata bahwa ia akan mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Saudara tahu, seorang ahli Taurat adalah seorang yang benar-benar mengetahui firman Tuhan. Ia mengabdikan hidupnya secara profesional untuk mengetahui dan belajar, bahkan menulis kitab suci. Orang ini pasti akan menjadi murid Yesus yang hebat. Namun perhatikan apa yang Yesus katakan kepadanya dalam ayat 20. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus tidak menunjukkan pujian atas pernyataan ahli Taurat yang ingin mengikut dia. Yesus justru memperingatkan bahwa jika ahli Taurat itu ingin mengikutnya, maka ia akan memiliki kehidupan yang tidak nyaman. Dengan kata lain, Yesus memberitahukan kepada ahli Taurat itu bahwa jika ia ingin menjadi pengikutnya, maka akan ada daftar untuk kehilangan kenyamanan dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ingin kita mempertimbangkan bagaimana apa yang Yesus katakan seringkali merupakan kebalikan dari bagaimana Injil disampaikan di banyak gereja, bukan? Perhatikan, Yesus tidak memanggil kita untuk melakukan apa yang mudah. Yesus tidak memberi kita tahu bahwa kita akan diberkati banyak uang. Dia tidak memberitahu kita bahwa kita akan memiliki harta benda dan kenyamanan atau kemudahan. Bahkan Yesus memberitahu bahwa dia mungkin mengharuskan kita untuk melepaskan semuanya. Yesus memberitahu kita bahwa mungkin sangat tidak nyaman untuk mengikutinya. Dia mungkin menyuruh kita kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Dan bila itu terjadi, apakah kita akan tetap mengikuti dengan setia? Apakah kita akan mengikuti Yesus dengan setia saat ketika kita dipanggil untuk melakukan apa yang tidak nyaman bagi tubuh kita? Yang kedua, Yesus ingin mengajar sebagai pengikutnya yang sejati adalah supaya tidak menunda-nunda bila ingin mengikut dia. Dikatakan kemudian
murid lain datang kepada Yesus, mengatakan ia ingin mengikut Yesus ke seberang Laut Galilea. Namun, ia memiliki satu permintaan. Ia ingin pergi dan menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Sekarang kita dapat memahami apa yang Yesus lakukan. Yesus melihat banyak orang dan menyatakan bahwa ia akan menyeberang. Perhatikan, mengapa ia tidak tinggal dan mengajar banyak orang itu? Mengapa ia meninggalkan banyak orang itu? Alasannya adalah Yesus ingin melihat siapa yang akan meninggalkan semuanya dan pergi menyeberang bersamanya. Ahli Taurat pun perlu tahu bahwa tidak ada tempat untuk bermalam di seberang laut. Maukah engkau tetap mengikut aku? Sekarang seorang murid yang lain berkata Yesus bahwa ia akan pergi bersamanya, namun ia harus pulang terlebih dahulu dan menguburkan ayahnya. Perhatikan apa jawab Yesus. Katanya, ikutlah aku dan tinggalkanlah orang-orang mati untuk menguburkan orang-orang mati mereka. Ini adalah jawaban yang mengejutkan, bukan? Apa maksud kalimat ini? Bapak Ibu, jelas dari teksnya kita dapat mengamati bahwa ayahnya belum meninggal. Orang-orang Yahudi segera menguburkan orang mati dan tidak menunggu untuk melakukannya. Perhatikan, bila ayahnya sudah meninggal, pasti dia tidak akan berada di gunung mendengar khotbah Yesus dan kemudian mau mengikutinya ke tepi Laut Galilea. Jadi mungkin yang ada adalah kematian ayah murid ini sudah dekat. Dia hanya meminta kepada Yesus untuk menunda sebentar. Berilah saya beberapa hari dan saya akan bersama dengan Yesus. Beri saya beberapa hari dan kemudian saya akan berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Dan kita melihat jawaban Yesus menunjukkan Yesus tidak mau menunggu. Mengapa Yesus tidak mau menunggu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus sedang menunjukkan sesuatu yang sangat penting dan merupakan masalah yang umum bagi kita, para pengikut Yesus. Selalu ada hal lain yang akan muncul yang menjadi alasan kita menunda-nunda diri untuk menyerahkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Jika murid ini akan membiarkan satu hal menundanya untuk mengikuti Yesus, maka tidak diragukan bahwa murid ini akan membiarkan hal-hal lain juga datang dalam hidupnya untuk menunda-nunda. Dan akhirnya bahkan bisa jadi tidak jadi mengikuti Yesus. Bapak Ibu, bukankah begitu banyak hal yang bersaing untuk mendapat waktu dan perhatian kita dalam hidup ini? Mungkin kita berkata kepada diri kita bahwa kita tidak akan meninggalkan Yesus, kita tidak akan berhenti mengikuti Yesus, tetapi hanya menunda karena ada hal penting. Dan kita berjanji besok akan lebih berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Besok kita dapat meninggalkan rumah dan menyeberang laut. Namun, saya tidak bisa melakukan hari ini. Ada masalah mendesak. Bapak Ibu, ini hanya sebuah sindiran. Seringkali kita melakukan hal demikian, bukan? Saya akan membaca Alkitab nanti, tetapi sekarang saya masih lelah. Sekarang saya hanya ingin nonton TV. Sekarang saya hanya ingin bersantai dengan ponsel saya. Saya akan berdoa nanti. Tetapi sekarang saya perlu mengurus beberapa hal dulu. Sekarang saya perlu memeriksa ulang akun media sosial saya. Oh, saya ingin datang di menara doa malam hari ini, beribadah menyembah Tuhan. Tetapi ada banyak yang perlu saya lakukan dulu di rumah. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Saya perlu memiliki waktu keluarga. Saya tidak punya waktu sekarang. Oh, saya ingin berpartisipasi dalam komsel. Tetapi saya memiliki banyak hal yang harus dikerjakan di tempat kerja. Dan banyak pekerjaan di tempat kerja tidak terselesaikan. Mereka membuat saya harus bekerja lembur.
Mereka benar-benar mendorong saya untuk melakukan beberapa pekerjaan lembur. Dan masih banyak hal lagi. Bapak Ibu, selalu ada sesuatu yang muncul untuk menunda kita melakukan apa yang kita akan kerjakan bagi Tuhan. Selalu ada sesuatu yang memasuki hidup kita untuk menunda dalam mengikut Yesus dengan komitmen yang Dia inginkan dari kita. Inilah inti yang Yesus sampaikan. Jika kita membiarkan satu hal menunda untuk mengikutinya, maka kita akan selalu membiarkan hal-hal lain menunda untuk mengikutinya. Yesus tidak bersikap jahat. Yesus bersikap jujur. Tuhan Yesus bersikap nyata. Jika kita akan menunggu sampai besok, maka kita akan selalu menunggu sampai besok. Kita akan selalu menunggu waktu yang lebih tepat. Masalahnya adalah tidak akan pernah ada waktu yang lebih tepat. Jadi, jangan tunda-tunda hal-hal rohani yang perlu kita kerjakan dalam mengikut Yesus. Pada akhirnya, perikop ini memberitahu kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus akan selalu menguji prioritas kita. Tuhan Yesus menguji cara pandang kita terhadap pemahaman dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Jika kita ingin mengikuti Tuhan Yesus hanya supaya hidup kita mudah, diberkati, nyaman, maka saat hidup kita tidak mudah, kurang diberkati dan tidak nyaman, kita akan meninggalkan iman kita. Iman pengikut Kristus yang sejati mengatakan bahwa kita akan mengatasi saat-saat tidak nyaman, saat-saat sulit. Meskipun bertentangan dengan keinginan daging, kita akan tetap beriman. Iman pengikut Kristus yang sejati mengatakan bahwa meskipun ada begitu banyak hal dalam hidup saya yang perlu saya lakukan, hal terpenting adalah Yesus dan hal-hal lainnya dapat ditunda. Ini artinya saat berbicara tentang Yesus, hidup bisa menunggu, kenyamanan bisa menunggu, uang bisa menunggu, pekerjaan bisa menunggu, istirahat bisa menunggu, ponsel bisa menunggu. Karena saat berbicara tentang Yesus, mengikut Yesus, Yesus tidak menunggu. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini meneguhkan setiap iman kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru. Hari ini firman-Mu mengajar kepada kami dan membukakan pengertian bagaimana kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Tuhan mencari pengikut Kristus yang sejati, yang rela meninggalkan kenyamanannya demi Tuhan dan tidak menunda-nunda panggilan terhadap dirinya. Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan menolong kami menggenapi kebenaran firman ini. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak gentar. Karena yang terbaik bagi setiap umat manusia adalah menjadi hamba-hambanya. Tuhan teguhkan oleh kebenaran firman hari ini, Roh Kudus berkarya dalam setiap umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.